tubuhnya terbakar parah, namun paru-parunya ini dipenuhi oleh asap ya, yang artinya ia masih bernapas saat terbakar. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Jenny di sini. Nah, hari ini aku akan membahas salah satu kasus pendakian, tapi bukan kisah horor ya, melainkan sebuah penemuan mayat seorang wanita. Nah, kisah ini dikenal dengan kasus The Isdal Woman. Ayo, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai kisahnya. Tanggal 29 November 1970, dua pendaki bersama anak-anak mereka sedang menjelajahi lembah Isdalen yang terletak di daerah Norwegia. Daerah itu terkenal orang lokal dengan nama Lembah Kematian karena banyaknya kasus orang bunuh diri di sana. Nah, saat itu pendaki mencium bau menyengat. Mereka pun mencari sumber bau tersebut. Semakin dekat, mereka terkejut saat melihat sesosok tubuh wanita yang terjepit di antara beberapa batu besar. Tubuh itu terbakar parah, terlentang di tanah berbatu dengan tangan yang anehnya ditekuk di dada. Kalian pernah lihat gak sih kayak mayat yang kaku terbakar? Nah, tangannya ini tuh ya kayak meringkuk gitu. Dan anehnya bagian belakang dari wanita ini bersih, gak terbakar sama sekali. Di sekitar tubuhnya ditemukan 2 botol kosong berisi alkohol, 1 kaleng bensin, sebuah payung, beberapa pakaian yang terbakar sebagian, dan anehnya label-label dari pakaian itu terlihat sudah dipotong rapi. Ada juga pil tidur yang berserakan, dan perhiasan yang diletakkan rapi di samping tubuh. Seakan-akan ya emang udah sengaja ditata kayak gitu. Saat itu pendaki langsung melapor ke polisi. Polisi pun langsung melakukan otopsi. Dan dari hasil otopsi, polisi menemukan bahwa wanita ini sudah mengkonsumsi sekitar 50 butir pil tidur Venemal sebelum meninggal. Dan pil ini tuh belum sepenuhnya tercerna. Meski tubuhnya terbakar parah, namun paru-parunya ini dipenuhi oleh asap ya, yang artinya ia masih bernapas saat terbakar. Usianya ini diperkirakan antara 30 sampai 40 tahun. Tingginya sekitar 164 cm. Giginya menunjukkan tanda perawatan mahal dan kemungkinan besar perawatan dilakukan di Swiss atau Jerman. Tapi meskipun informasi ini disebarkan ke seluruh dunia, gak ada satupun orang yang melapor kehilangan anggota keluarganya. Pada akhirnya polisi gak mengambil langkah dalam mengidentifikasi wanita malang tersebut. Karena yang gak bisa mengetahui namanya, polisi ini menyebut wanita itu dengan sebutan The Isdal Woman. Pada akhirnya pun kasus ini ditutup. Nah, pada suatu hari, jasa penyewaan loker di stasiun kereta Bergen menelpon polisi dan mengatakan bahwa di salah satu loker yang disewakan, terdapat sebuah koper yang gak pernah diambil pemiliknya untuk waktu yang lama. Karena khawatir dengan isinya, mungkin ya pemilik ini takut kalau itu adalah bom, dia pun menelpon polisi itu. Saat diperiksa, koper itu dipenuhi dengan sidik jari yang anehnya nih, cocok dengan sidik jari milik mayat The Isdal Woman. Tentu aja dong, polisi langsung menghubungkan koper tersebut dengan mayat Isdal Woman ini. Mereka berharap di dalam koper itu akan ada petunjuk mengenai identitas wanita tersebut. Namun sayangnya yang mereka temukan justru makin membuat bingung situasi saat itu. Isi koper itu sangat aneh. Apa aja isinya? Nah, ada pakaian wanita, tapi semua label mereknya dipotong dengan rapi. Ada wig atau rambut palsu, kacamata hitam, uang tunai dalam berbagai mata uang, kosmetik, beberapa paspor yang udah dihilangkan identitasnya, seperti misalnya nih bagian nama atau hal penting lainnya digunting, dan catatan dengan tulisan kode misterius di buku harian yang ditemukan. Oh ya, dalam barang-barang tersebut nih terdapat juga sebuah kartu pos. Nah, kartu pos yang ditemukan ini menuntun polisi ke sosok fotografer di Italia. Dia adalah seorang yang memberikan kartu tersebut ke Isdal Woman. Fotografer itu mengatakan kepada penyidik bahwa dia pernah makan malam dengan wanita itu. Namun secara pribadi nggak benar-benar mengenalnya ya. Mereka bertemu di suatu acara dan nggak lebih. Setelah berbagai macam penyidikan, polisi akhirnya dapat melacak asal-usul dari beberapa barang di koper tersebut.
dan menanyai pemilik toko dan saksi lain yang kemungkinan telah berinteraksi dengan Isdal Woman. Lewat investigasi, polisi melacak perjalanannya. Dari kode di catatan, terungkap bahwa wanita ini sering berpergian ke Paris, Hamburg, Basel, dan kota-kota Eropa lainnya. Beberapa saksi mata juga memberikan keterangan bahwa wanita ini tuh sering terlihat sendirian dengan berpakaian elegan dan selalu memesan makanan mahal di hotel. Ia pun fasih berbicara dalam banyak bahasa. Itu Jerman, Prancis, Inggris, dan bahkan bisa sedikit bahasa Norwegia. Ada saksi juga yang mengatakan ia sering berganti wig dan kacamata, seolah ingin menyamar. Nah, semua ini memperkuat dugaan bahwa wanita ini bukanlah orang biasa. Tanpa petunjuk lebih lanjut, polisi akhirnya menyatakan kematian Isdal Woman sebagai bunuh diri karena ditemukannya obat tidur yang ditemukan selama proses otopsi. Didukung lagi nih dengan adanya barang bukti lain seperti alkohol dan kaleng bensin di lokasi. Nah, tapi anehnya nih barang ini semua sudah tersusun rapi loh di dekat tubuhnya. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak banget teori berkembang. Ada teori yang mengatakan bahwa wanita ini dibunuh, lalu pelakunya membuat TKP seolah-olah terlihat seperti bunuh diri. Posisi tubuh, perhiasan yang ditata, dan cara pembakarannya dianggap terlalu aneh untuk bunuh diri biasa. Nah, dan teori yang paling populer yaitu wanita ini dicurigai adalah mata-mata. Kenapa bisa dibilang mata-mata? Nah, tahun 1970 adalah masa-masa Perang Dingin. Kota Bergen memiliki fasilitas militer penting, termaksud pengujian rudal. Ada saksi mata juga yang mengaku dia melihat wanita ini berkali-kali di dekat pangkalan militer. Nah, kalian merasa nggak kalau barang-barangnya nih kayak wig, paspor palsu, uang asing, semua ini sangat mirip dengan perlengkapan agen rahasia. Apakah mungkin ia terbunuh karena mengetahui rahasia yang besar? Karena nggak ada yang mengklaim jasadnya, pada tahun 1971, wanita ini dimakamkan di Bergen. Upacara pemakaman berlangsung sederhana. Hanya dihadiri beberapa polisi dan di batu nisan tertulis, "Here rests an unknown woman found dead in Isdalen, 29 November 1970. Kuburan itu masih ada hingga kini dan sering didatangi wisatawan dan pecinta misteri. Bertahun-tahun kemudian teknologi DNA ini kan makin modern nih. Nah, kasus ini tuh akhirnya diselidiki ulang dan hasilnya menunjukkan bahwa wanita ini kemungkinan berasal dari Eropa Tengah sampai Jerman Selatan atau Prancis. Tapi tetap aja ya, identitas pastinya ini nggak pernah terungkap. Hingga kini setelah lebih dari 50 tahun, kasus The Isdal Woman tetap menjadi misteri yang membingungkan. Kasus ini menunjukkan betapa misteriusnya dunia kriminal. Apakah dia benar-benar mata-mata yang terbunuh karena rahasia yang besar? Ataukah dia hanya korban pembunuhan yang disamarkan menjadi suatu kasus bunuh diri? Atau dia bisa seseorang yang dengan sengaja menghapus jejak hidupnya sebelum dia mengakhiri semuanya? Gak ada yang tahu pasti ya. Kisah The Isdal Woman akan selalu menjadi salah satu misteri kriminal yang gak akan terpecahkan sepanjang sejarah. Jadi menurut kalian siapa sebenarnya wanita misterius ini? Coba kalian tulis teori kalian di kolom komentar di bawah. Karena bisa jadi kebenaran jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Jangan lupa juga untuk klik like kalau kalian suka video-video dari aku. Dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. See you in the next video. Bye-bye.